Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Ochad atau yang biasa dipanggil Mr. O. Alhamdulillah pada pagi hari ini di sebelah kiri saya sudah hadir Dia Rahmawati kalau nggak salah. Dia Rahmawati, Pak. Dia Rahmawati. Iya. Mbak Diah ini salah satu mahasiswi UTM yang berprestasi prodi ekonomi syariah. Ya. Lebih tepatnya, lebih lengkapnya silakan Mbak Diah sapa dulu dan mengenalkan secara singkat ke peserta podcast Bibir Manis. Silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mengundang saya di podcast Bibir Manis ini ya Pak. Betul. Perkenalkan, nama saya Dia Rahmawati. Saya prodi ekonomi syariah semester 7 angkatan 2019 dan kebetulan saya di sini pada tahun 2020 saya diamanahi sebagai Ukti Fakultas Keislaman. Kemudian pada tahun 2021 saya sebagai Wakil Statu Potre Universitas Trunojoyo Madura. Ukti. Kalau di FKIS Pak. Oh, bukan duta. Bukan. Sebutannya Ukti. Iya Pak. Jadi di FKIS itu ada ciri khas tersendiri dari duta-duta fakultas lain, yaitu dengan menyebut ahli ukti Fakultas Keislaman. Gitu. Oh, ahli ukti Fakultas Keislaman. Dipanggilnya Dia. Iya. Dia. Oke. Dia belum ada yang manggil saya. Soalnya teman-teman saya ini dia yang nonton ini kadang ada yang itu udah punya pacar belum? Nanti kan saya nggak bisa jawab ya nanti kali aja narasumbernya ngomong sendiri kayak gitu, nah, makanya tonton kayak gitu. Iya, tonton sampai akhir. Tonton sampai akhir ya, nanti jawabannya ada di akhir podcast ini. Apakah dia ini sudah ada yang manggil saya apa belum? Kalau saya kan sudah ya. Oke. Dia. Iya. Saya ingin bertanya tentang menjadi mahasiswa yang berprestasi. Nah, menurut dia itu peran dan fungsi mahasiswa, dia masuk 2019. Iya. Nah, sekarang 2022 nih. Iya. Ya. Apakah ada perbedaan antara angkatannya dia dengan angkatannya 2022-2023 ini? Untuk perbedaan angkatan sendiri ya Pak, apalagi sekarang banyak nih angkatan COVID gitu Pak. Iya, angkatan COVID. Kalau menurut saya angkatan yang baru ini agak kurang ya Pak, kayak dalam bersikap sosialisasinya, kemudian attitude-nya itu agak kurang lah Pak, sedikit kurang. Mungkin karena itu lagi kayak angkatan COVID gitu Pak. Yeah. Apalagi kalau saya lihat itu sekarang kan di FK sendiri kan budayanya ya Pak yang pakai rok. Yeah. Nah sekarang itu mungkin mahasiswa yang baru ini kurang mengerti juga ya Pak ya budaya itu. Jadi kadang ada yang pakai kulot gitu Pak, bukan jeans, soalnya nggak boleh ya Pak di FK itu. Ada yang pakai kulot gitu, 1-2 kayak gitu Pak. Berarti itu yang beda. Iya. Karena lulusan corona itu ya. Mungkin ya Pak. Ya. Nah, lalu saya pengen tes ke belakang. Iya. Apakah memang dia ini SMP SMA-nya itu udah berbau keislaman, akhirnya masuk ke ekonomi syariah yang kuliah itu setiap hari pakai rok? Iya. Iya. Oke. Kalau dia itu waktu SMP itu di negeri Pak, kebetulan benar dia asalnya dari Jombang, tapi bukan dalam ranah pondok gitu Pak. Yeah. Jadi dari SD, SMP, SMA itu negeri, kayak gitu. Jadi SMP dulu di SMP 1 Tembelang, SMA-nya di SMA Negeri 3 Jombang, yang notabene itu bukan bukan semi Islam gitu Pak. Jadi negeri. Jadi awalnya dia itu kurang tahu gitu Pak, kayak jarang banget pakai rok, terus jarang banget kayak lihat pengajian tausiah gitu Pak. Terus masuk
ekonomi syariah tuh awalnya kayak bingung pilih apa, soalnya kan dia dulu itu lintas jurusan, sebenarnya dia itu IPA, terus kemudian lintas jurusan bingung ambil apa, terus tiba-tiba ada kakak sepupu gitu Pak, lulusan UTM ekonomi syariah, terus dia dulu cari aman gitu Pak, cari aman, mau cari aman aja deh, ambil ini, terus tanya-tanya prodinya. Saya kira ekonomi syariah di UTM itu masuknya FEB. Ya, betul, banyak yang bilang seperti itu, pasti itu Pak. Saya kira masuk FEB Pak. Ternyata di sini masuknya fakultas keislam. Terus saya tuh kaget Pak, saya nggak pernah mondok, nggak pernah kayak gitu lah. Itu kagetnya gimana? Kayak kagetnya itu apa ya, kayak culture shock gitu Pak. Kayak ekspresinya gimana? aduh ya Allah Pak, itu nggak kebayang. Saya tuh di asrama itu nangis Pak. Kan harus di asrama. Wajib kan Pak? Wajib dulu. Iya wajib, 2 semester di asrama. Sedangkan dia kan terbiasa dengan yang di rumah kayak bebas, enak gitu Pak. Terus di asrama pulang, enggak sih Pak, di asrama bangun itu subuh, udah bangun jamaah, habis jamaah nanti kita ngaji sampai matahari terbit ya Pak ya. Itu Pak saya awal-awal itu Pak, ya Allah Pak, sampai kan saya tipe orang yang susah dibangunin ya Pak ya. Kalau nggak bangun sendiri, itu mbak besar itu sampai bilang, dia bangun, ayo deh, sampai kaki saya ditarik gitu Pak. Kayak nggak mau kayak gitu awalnya itu Pak. Terus lama-lama alhamdulillah terbiasa, mungkin Allah juga kasih jalan. Terus ternyata hikmahnya banyak dia di ekonomi syariah. Yang awalnya dia nggak tahu, yang awalnya ini loh nggak boleh, itu jadi tahu gitu Pak. Kayak awalnya dia kadang kan kayak apa ya Pak ya, kalau di sini kayak ibadahnya teratur, ada terjadwal gitu Pak. Terus setiap bulan ada rutinan ngaji juga, istighosah kayak gitu. Kayak gini ya gitu. Di balik itu semua ada hikmahnya Pak. Berarti akhirnya lambat laun menyesuaikan dan menikmati. Iya Pak, enjoy akhirnya. Ya, alhamdulillah. Dan terus tiba-tiba jadi ukti itu Pak. Ya, jadi ukti, makin membatasi diri, membatasi perilaku lagi gitu Pak, agar kayak dilihatnya masa ukti kayak gini kan gak mungkin ya Pak ya. Kan kita harus kayak jaga sikap, kayak jaga perilaku gitu Pak. Jaga orang lain enggak ya? Enggak Pak. Kok dia itu bisa ikut ajang ukti itu apa, bakat apa yang dia punya? Dulu itu bakatnya bercerita. Bercerita? Iya, saya itu kan tipe orang yang suka bercerita. Kan ada yang orang tertutup, ada orang yang nggak suka cerita. Tapi saya mengawali keakraban itu kadang dengan bercerita. Bercerita? Iya. Tentang? Apa aja mungkin bisa keseharian. Kalau dulu saya bakatnya itu cerita tentang legenda Pulau Madura itu Pak. Orang Jombang kok ceritanya tentang apa? Iya kan di internet banyak Pak. Jadi cari-cari di internet. Awalnya mau storytelling. Tapi karena kayak waktunya mepet juga, nggak mungkin hafalin sebanyak itu. Jadi dia diakal sama dia kayak make 3 bahasa. Yang pertama bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia, bahasa Jawa, sama penutupnya pakai bahasa Madura gitu Pak. Pantunnya. So dia kan speak English? Gak terlalu sih Pak, pasif. Pasif? Iya. Itu berani banget. Soalnya kayak apa ya Pak? Kayak orang udah bingung mentok milih bakat apa. Soalnya kan saya tipe orang yang bukan punya bakat yang tidak untuk ditampilkan gitu Pak. Kan ada ya orang yang punya bakat untuk ditampilkan kayak nari, terus kemudian nyanyi kayak gitu. Nah saya tuh nggak bisa dari itu Pak. Terus saya pikir apa ya yang bisa saya pelajari terus ditampilin, tapi bikin orang menarik gitu Pak. Nah itu dia nggak punya bakat kok
berani banget ikut ajang Ukti Akhi? Soalnya saya adalah tipe orang yang suka tantangan. Suka tantangan, Tidak suka cowok. ya itu nanti lah. Suka tantangan, kemudian saya pengen orang-orang di sekitar saya bangga punya teman dia, bangga deket sama dia, kayak gitu kan. Pak, gitu. Jadi saya coba terus itu kan waktu pandemi juga ya Pak, kayak lagi gabut nggak ada Berarti dicoba kegiatan. online. Enggak Pak, kita audisinya langsung, kayak langsung tapi dengan lingkup yang tertutup gitu loh Pak. Ya kan dibatasi katanya akses di Sulamandunya ke sininya. Oh sebelum itu Pak, sebelum itu kan yang waktu 2020 kan belum seramai itu Pak, jadi masih bisa kesini terus offline juga, masih ada kegiatan offline juga kayak gitu. Terus itu dia ikut itu barengan 3 lomba kayaknya Pak, lomba video vlog, kemudian lomba Akhi Ukti sama mahasiswa entertainment. Jadi dan alhamdulillah dari ketiganya dia dapat semua. Alhamdulillah. Yang winner Ukti Akhi. Yang juara 2 itu lomba vlogger itu. Kemudian yang ketiga yang entertainment. Nah, yang video vlog itu video tentang apa? Inspirasi di masa mahasiswa yang menginspirasi di masa pandemi gitu Pak. Kegiatan apa sih yang dilakukan mahasiswa tersebut kayak gitu. Kebetulan dia itu pas waktu mulai bisnis hijab dia. Dia punya brand Pak. Nah itu mulai dari situ, dari awal kayak dari proses pemilahan bahan, kemudian dari proses produksi sampai penyerahan ke ekspedisi sama customer itu di video tersebut. Jadi banyak yang suka. Pemerannya dia langsung pemeran. Iya. Ada bantu teman buat video. Ini juga termasuk kerudungnya dia. Oh bukan Pak, yang kerudungnya ada di kos gak? Iya, udah. Iya, waktu di situ kan nanti Pak pakai biar bisa dipromosikan. Ya harusnya gitu ya Pak, tapi dadakan tadi Pak. Nah, sekarang masih berjalan. Alhamdulillah masih Pak, tapi nggak rame dulu soalnya kan sekarang dia lagi fokus juga sama tugas akhir dia. Tapi setelah lulus apa yang terjadi orang? Apakah mengembangkan bisnis hijabnya ini? Mungkin untuk setelah lulus, bismillah pengen kerja dulu di orang ataupun di lain, kemudian sambil mengembangkan bisnis. Ya, Pak. Setelah Ukti lanjut ke potret. Ya, berarti barengannya Ahla itu Sisi. Ya. Berarti Sisi itu Ukti juga katanya. Apa langsung ketemunya di potret? Ukti itu Sisi itu duta prodi 2019. Kemudian dia mengikuti ajang duta kampus yang bareng dengan saya. Oh, berarti dia bukan Ukti FI, tapi langsung ketemu di potretnya, duta kampusnya. Nah, winnernya siapa? Andira Silva. Oh, yang dikirim itu. Iya, benar. Andira Silva winnernya. Angkatanmu juga. Iya. Prodi apa dia? HBS. HBS juga. Hukum bisnis ya. Tapi pada waktu itu kebanyakan FX menguasai potret ya, ada Sisi, ada kamu ya. Iya, kebetulan dari FX itu ada 5. Ada Syafia, saya, Ricky, Putra Ricky, kemudian Syafio, dan juga Yulia Syafira. Yulia. Iya. Oke. Nah, saya pengen kembali ke ekonomi syariah. Iya. Kan SMP negeri, SMA negeri. Iya. Itu kan kurikulumnya kan nggak ada yang agama. Nggak ada Pak. Nah, masuk ke ekonomi syariah kan agama. Iya. Ya kan? Apa yang menjadi shock culture pada saat kuliah? Gimana Pak? Apa yang menjadi shock culture saat kuliah? Yang tadinya SMP nggak pernah belajar agama, akhirnya kuliah di ekonomi syariah belajar agama. Yang pertama itu bahasa Arab. Bahasa Arab.
Iya Pak, saya awalnya ospek itu udah kayak ada komunisnya itu udah pakai bahasa Arab Pak. Saya kaget, loh kok gini. Terus waktu perkuliahan ada matkul bahasa Arab, ada ujian bahasa Arab dan intensif bahasa Arab 3 bulan. 3 bulan. Setiap hari mulai jam 7 hingga jam 8. Ya betul. Kayak saya, ya Allah, ini apa? Nggak ada harokatnya. Aduh ya Allah, bisa nggak ya? Dan ternyata persyaratan sidang dari FI sendiri itu ada hafalan ayat. Ada kitab juga Pak. Iya. Ada tes ngaji, ada tes bahasa Arabnya. Tes bahasa Arab ikut di awal setelah intensif itu. Ada tes bahasa Arab. Kemudian berarti ada sertifikatnya. Dibuktikan dengan sertifikat. Terus tes ngaji juga dibuktikan dengan sertifikat dan hafalan. Hafalan itu 40 ayat dan 40 hadis. Dan setiap semester itu ada matkul yang mengharuskan hafalan. Berarti di ini sudah hafal 40 hadis. Sudah Pak. Dan mungkin udah lupa ya Pak. Oh dulu ngapalinya. Enggak. Dulu itu ada 125 qawaid. Itu Pak. Qawaid fikih itu. Terus kaidah itu Pak. Terus yang 40 ayat 40 hadis itu bulan-bulan kemarin Pak. Yang buat syarat itu ujian itu. Tapi kayak hafal ya udah gitu Pak saya. Penting syaratnya selesai gitu Pak. 40 ayat juga sudah hafal. Alhamdulillah. Surat pendek aja. Bukan Pak. Ayat dan hadis muamalah. Oh, muamalah. Iya, kan kita fokusnya ekonomi syariah. Ayat muamalah yang kamu suka apa? Ayat muamalah yang saya suka itu tentang Duh Bapak, saking banyaknya Pak. Tapi ada satu ayat yang saya sangat suka. Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Itu muamalah juga? Bukan Pak, tapi lebih ke memotivasi diri. Ya, artinya di dalam kesulitan ada kemudahan, di dalam kesulitan ada kemudahan. Kan kayak awalnya itu saya nggak nyangka banget ya Pak, kayak saya bisa nggak ya 3,5. Kayak cobaan itu pasti 3,5 tahun lulusnya. Ini 3,5? Ya alhamdulillah. Saya bisa nggak ya lulus 7 semester, saya bisa nggak ya? Rintangannya banyak sekali Pak. Dan kayak saya tuh cuma pasrah dan berusaha dan pasrah hasilnya kepada Allah kan. Kayak saya tetap berusaha, terus nanti hasilnya kayak gimana itu urusan Allah gitu. Kayak saya mungkin kalau emang nggak cocok di saya, semoga ada gantinya dan saya ikhlas. Kalau emang itu untuk saya, ya alhamdulillah gitu Pak. Jadi ayat itu sangat memotivasi sekali gitu. Kayak serumit apapun itu, seberat apapun itu, Allah itu janji Allah hanya 2. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu janji Allah. Ya. Pernah nggak dijanjiin sama kalian? Pernah lagi PHP aja, sering banget. Tapi perempuan sering di PHP tapi nggak kapok ya? Iya Pak, soalnya apa ya Pak? Kalau yang biasa-biasa itu kayak biasa, kayak nggak ada tantangannya, nggak ada sensasinya. Kalau di PHP kan ada kayak rasa kayak sedih dari hal tersebut gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi sering di PHP? Nggak sering tapi ya pernah gitu Pak. PHP itu kalau zaman kerennya sekarang ghosting gitu ya? Iya Pak. Tapi beda ghosting sama PHP? Ghosting sama PHP beda? Sama sih Pak. Sama ya? Kalau di ghosting kan ngilang ya Pak. Iya, ngilang. Kalau di PHP kan dijanjiin, Oh dijanjiin. tapi nggak dilaksanain gitu. Jadi bullshit lah Pak. Itu kerennya kalau sekarang. Iya. Jadi sekarang lagi jomblo? Ada coba. Ada. Ya syukur. Ya, alhamdulillah. Oke, tapi udah lulus juga? Udah lulus juga cowoknya? Alhamdulillah sudah. Oh iya, kok nggak KKN ini? Oh iya Pak.
Saya tuh kalau di saya tuh ada Pak KKN di semester 6. Sudah. Iya. Enggak, maksudnya emang dia itu udah KKN apa tidak karena mengambil program riset itu? Oh, kalau saya itu KKN kan di FKIS KKN semester 6 ya Pak ya KKN-nya. Saya kemarin tuh nggak tahu info tentang KKN. Akhirnya terus udah ikut riset dan bisa dikonversi. Alhamdulillah. Tapi padahal mah kalau bisa mah KKN juga riset sudah. Malahan lebih banyak ya. Tapi Nggak bisa. ribet Pak. Ribet. Kan apalagi aduh sekarang apa ya Pak ya, ribetnya itu kayak administrasi masih sidang, dan setelah sidang itu banyak banget Pak. Terus KKN juga udah offline kan Pak, langsung di mana. Jadi apa ya, takut ini. Dan di FKIS itu nggak bisa kalau ambil MBKM sama KKN, soalnya syaratnya beda. Kalau MBKM kan diisi MBKM, kalau KKN itu disyarat sendiri. Oh gitu, iya. Nah akhirnya dari peti naik ke potret. Di potret ngambilin bakat apa? Ya sama itu tadi. Sama? Iya Pak. Soalnya ya itu barengan dengan saya, jadi ada 3 kegiatan yang saya lakukan sekaligus. Saya kebetulan di himpunan jadi CO sponsorship, koordinator sponsorship, kemudian ada pemilihan duta bawah saya yang saya panitianya juga, dan juga potret. Jadi 3 itu barengan Pak, sama magang. Yang semester lalu itu ya? Iya. Iya, yang saya lihat di story-nya dia itu kan yang lagi sedang mengisi materi di angkatannya Anies ya. Iya. Gitu. Berarti mungkin kalahnya karena bakatnya itu kali ya. Nah, yang menang ini bakatnya apa? Sylvia itu. Sylvia. Oh, Silva. Silva itu angkatan Ahi Ukti yang dulu. Enggak, potret. Oh, yang potret itu Pemenangnya benarnya. siapa sih? Loh, saya jadi lupa gitu Pak. Iya. Safira. Oh, Safira. Safira itu bakatnya itu dulu make up. Make up. Iya. Terus saya Lili itu kayaknya apa ya Pak? Saya lupa. Lili itu yang Paul itu ya? Iya Pak. Itu bakatnya ya, udah podcast itu sama saya. Lupa saya juga. Saya juga lupa Pak. Kemudian ada Syakira itu nari kayaknya. Kemudian ada Manda itu nyanyi. Manda. Iya. Itu masih semua orangnya? Kalau Manda itu kebetulan pindah univ Pak. Kalau Syakira itu masih. Ahla bakatnya apa dulu? Ahla dulu itu kayaknya nyanyi Pak. Oh iya, bisa nyanyi dia. Sholawatan dia bagus Pak. Podcast itu sholawatan sama saya. Ya itu yang saya nyesel itu pas banget itu loh, saya nyanyi sholawatan sama Ahla, dia nangis kok videonya nggak ada yang rekam. Iya sholawatan dia. Iya sholawatan. Jadi sholawatan. Ahla itu perempuan luar biasa ya. Iya. Dia tuh pinter, pakai komplit. Iya. Pinter, terus cantik. Iya. Terus apa ya, berani gitu Pak. Iya. Public speakingnya juga tertata. Iya. Gitu. Sampai itu attitude-nya. Iya. Dia perempuan sehebat itu di depan saya tidak menunjukkan rasa ini loh saya wapres, ini loh saya itu loh. Iya. Soalnya apa ya Pak, baik juga Pak dia Pak. Kayak orang itu pasti lihat Ahla itu, ya Allah baik banget pakai komplit. Tapi dia yang nggak baik kan, slores dia. Sibuk Pak, dia Pak. Ahla, kamu tuh baca WA saya lama banget balasnya, oh sibuk banget kan. Ya lah dia sibuk. Dia di Jatim, di Nasional, terus di UTM juga. Iya, saya selalu bercandain dia. Kamu harus konflik. Kita ketemu di waktu yang salah. Maksudnya kan pasti banyak yang suka sama dia. Iya Pak. Pakai konflik ya.
Sama gitu. Hanya dapat pinter. Nah, berikutnya adalah setelah di potret itu kamu pinter ke Sudah Pak, saya sudah selesai. iya, Apa ya? pinter ke berapa kamu? Oh, di botre itu minat runner up 1. Runner up 1. Iya Pak. Berarti termasuk hebat juga sebagai runner up 1 ya. Kan poinannya Safira. Iya. Kalau Lili itu runner up 2 kalau Dua. misalkan nanya. Berarti kan maksud saya berarti kan yang keren juga bisa runner up 2 gitu kan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kayak, saya itu dulu itu nggak kepikiran Pak buat jadi juara. Yang saya lakuin, saya masuk finalis aja kayak udah syukur gitu loh Pak. Terus kemudian saya kayak lakukan dengan seleksi dengan totalitas. Ya apa aja, pokoknya totalitas dalam melakukan sesuatu, segala sesuatu. Untuk hasilnya ya itu terserah Allah aja Pak. Apakah ada perbedaan antara karantina di FIS dengan karantina di Potret Duta Kampus? Oh beda jauh Pak. Beda jauh? Iya Pak. Kalau di Duta Kampus itu saya merasa dapat apa aja kan, kalau di FIS kan apa ya Pak, ranahnya kecil, kemudian kan karantinanya cuma sebentar juga. Jadi hal yang kita dapat di FIS itu cuma ya basicnya aja, dasar-dasarnya aja. Kalau di Duta Kampus itu kita dapat semuanya, mungkin cara jalan aja diajarin, cara ngomong sama orang aja diajarin, cara kita duduk aja diajarin, kemudian gimana apa ya, attitude kita yang utama itu yang diajarin. Dapat bekalnya di Duta Kampus. Itu di Duta Kampus itu kan karantinanya itu 2 bulan ya Pak. Jadi lama banget ya. 2 bulan. Itu kita Masya Allah Pak, kayak udah dapat apa aja nih. Kalau saya sih gitu Pak. Siap. Mungkin itu bekal untuk keluar nanti ya Pak. Maksudnya bekal misal ikut ajang di luar ataupun ikut ajang lain, perlombaan lain. Ada nggak sih buktinya bahwasanya kamu pernah menjadi duta FIS, pernah menjadi duta kampus, atau berbentuk sertifikat atau berbentuk apa? Sertifikat ada, SK juga kita ada Pak, dari Yeah. Pak Guyuban. Kan Yeah. kita ada Pak Guyuban, ada. Itu kan bisa menjadi lampiran saat kamu melamar kerja gitu kan. Iya, sertifikat, SK gitu. Dan waktu magang kan interview juga ya Pak. Dan yang pertama ditanyain itu, kamu duta gitu Pak. Ya, jadi itu yang apa ya, efeknya dari hal ini.